Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, sehingga alhamdulillah pada siang ini kita telah dapat memenuhi satu undangan yang telah Allah wajibkan kepada kita, dan kita telah mencatat sebagai orang-orang yang memenuhi undangan tersebut. Semoga amal yang kita lakukan pada hari yang berbahagia ini dapatlah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai investasi di saat kita kembali di yaumil akhirah kelak. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terakhir yang senantiasa membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, mengeluarkan dari lembah kegelapan pada alam terang benderang yang sebagaimana kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana esensi hakikat daripada beragama itu sendiri?" Rasul menjawab dengan jawaban yang singkat, tegas, tapi bermakna. Beliau menjawab, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Esensi beragama itu adalah saling nasihat, menasehati. Oleh karena itu, keberagamaan seseorang itu pada hakikatnya ditentukan oleh seberapa jauh dia mampu menerima nasihat dan seberapa jauh dia mampu memberikan nasihat kepada orang lain. Nasihat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meluruskan akidah yang bengkok, untuk memurnikan akidah yang kotor, dan untuk meluruskan amaliyah-amaliyah yang jauh daripada sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ad-din boleh jadi kita katakan adalah sebagai pedoman untuk meluruskan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyindir orang-orang beriman yang apabila keberadaannya di tengah-tengah masyarakat melihat suatu kemungkaran, akan tetapi dia mendiami kemungkaran itu terjadi. Rasul menyindir dengan sindiran yang sangat tajam. Beliau mengatakan, orang-orang tersebut tidak lain dan tidak bukan sebagaimana kasyaitanu ahras, setan yang tuli, setan yang bisu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, hanyalah orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian saling nasihat menasihati di dalam kebaikan dan kebenaran dan kesabaran, itulah
orang-orang yang tidak merasa rugi hidup di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hanyalah orang-orang yang beriman kemudian dia saling memberikan nasihat kepada yang lain, inilah yang tidak termasuk kategori orang yang merugi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk memberi gambaran yang singkat atas ilustrasi yang sangat umum, izinkanlah khatib menukilkan sebuah sejarah, sebuah episode pada saat kejayaan Islam di Andalusia. Pada saat itu khalifah yang memimpin adalah Abdurrahman An-Nasir. Bertepatan dengan itu pula ada seorang ulama yang alim, yang wara', ulama rabbani, yaitu Syekh Munzir. Beliau adalah seorang ulama yang senantiasa memberikan nasihat kepada sang penguasa. Suatu ketika beliau melihat bahwa Khalifah Abdurrahman An-Nasir pada saat itu sangat sibuk-sibuknya membangun negerinya, membangun kota Kurtuba, membangun infrastruktur, sehingga beliau sudah tidak bersama lagi dengan jamaah. Ada beberapa kali beliau meninggalkan sholat secara berjamaah. Ini adalah merupakan suatu hal yang sangat serius. Sehingga beberapa kali terlihat pemimpin atau Khalifah Abdurrahman An-Nasir, karena pada saat itu lagi membangun, sibuk dengan pembangunannya, sudah 3 kali Syekh Munzir tidak melihat beliau melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah suatu hal yang paling serius di saat seorang pemimpin tidak lagi bersama dengan rakyatnya, apalagi berkomunikasi dengan Sang Pencipta alam. Tapi alhamdulillah hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pas bertepatan dengan Jumat keempat, rupanya Khalifah Abdurrahman An-Nasir beliau datang masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kebetulan pada saat itu adalah Syekh Munzir bin Sa'id selaku imam. Beliau menyampaikan khutbahnya. Khutbah yang beliau sampaikan itu adalah jauh dari kebencian. Akan tapi khutbah yang beliau sampaikan itu adalah semata-mata untuk memberikan masukan, untuk memberikan nasihat. Dan secara bertanggung jawab beliau harus melaksanakannya sebagai ulama pada saat itu. Isi khutbah yang beliau sampaikan, di antaranya beliau mengambil penggalan daripada ayat Al-Quranul Karim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 128 sampai 131 sebagaimana yang telah disampaikan pada muqaddimah tadi.
Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kamu membangun infrastruktur pada tempat-tempat yang tinggi, pada tempat-tempat yang strategis? Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Dan engkau membangun benteng-benteng kekuasaan supaya kamu kekal memegang kekuasaan tadi. Wa idza batastum jabbarin. Kalaulah demi pembangunan tersebut engkau mengambil hak-hak daripada rakyat, daripada umat, maka engkau sudah berbuat zalim. Fattaqullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuhlah kepadaku. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, isi daripada khutbah Syekh Munzir sangat menungkik sekali, yang ditujukan kepada Khalifah An-Nasir. Setelah itu beliau meminta pendapat pada anaknya Al-Hakam, yang anaknya ini adalah dipersiapkan untuk pengganti putra mahkota di saat Khalifah Abdurrahman An-Nasir sudah tiada. Beliau bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana kira-kira isi daripada khutbah yang disampaikan oleh Syekh Munzir bin Sa'id?" Pada saat itu anaknya menjawab, dan ini adalah merupakan suatu jawaban yang biasanya sangat marah sekali. Karena mengapa? Karena isi daripada khutbah tadi ditujukan secara menungkik pada ayah tercintanya, sehingga Al-Hakam putranya berkata, "Wahai ayahku." Berbahaya sekali sebenarnya isi khutbah yang disampaikan oleh Syekh Munzir tadi. Seharusnya Syekh Munzir kita harus keluarkan dari negeri ini. Tapi ternyata sang khalifah tidak sebagaimana suatu pendapat yang diungkapkan oleh anaknya. Tidak, anakku. Justru itulah yang harus disampaikan oleh seorang ulama Rabbani. Dia harus mampu mengkritisi, dia harus mampu menasihati di saat sang pemimpin, di saat sang penguasa itu berbuat zalim, berbuat dosa, menindas daripada hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu saya berpesan, wahai Hakam, kalaulah sekiranya saya nanti meninggal dan engkau yang akan menggantikan kekhalifahan ini, biarlah Syekh Munzir bin Sa'id tadi dia tetap menjadi imam kita, menyampaikan nasihat-nasihat supaya kita berada di dalam jalan yang lurus. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa waktu kemudian ternyata negeri Andalusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam musibah, yaitu kemarau yang panjang. Sudah lama tidak turun hujan, air sudah mengering, tanaman sudah banyak gagal panen, kemudian binatang ternak banyak yang mati.
Akan tetapi sang khalifah berinisiatif untuk meminta Syekh Munzir untuk menjadi imam. Karena pada saat kemarau yang panjang, tidak setetes pun air yang jatuh, yang turun. Walaupun sebagai seorang penguasa dia tidak mampu menciptakan air setetes pun. Ini pasti ada kekuasaan gaib yang apabila kita lakukan dengan melaksanakan sholat istisqa, niscaya Allah akan menurunkan hujan. Karena Allah sudah mengunci di dalam surat Al-Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais. Sesungguhnya pada genggaman kekuasaan Allah lah kapan kiamat itu terjadi, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Oleh karena itu sang khalifah mengutus seorang utusan untuk menjumpai Syekh Munzir tadi. Pada saat utusan ini bertemu dengan Syekh Munzir berkata, "Wahai utusan sang khalifah, bagaimana keadaan khalifah pada saat ini?" Utusan tadi menjawab, "Syekh, setelah khutbah yang engkau sampaikan, saya tidak mendapatkan malam-malam kecuali sang khalifah senantiasa melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Bahkan tidak jarang saya mendengar rintihan beliau. Ya Allah, bagaimana saya menjadi seorang khalifah yang di dalamnya saya pernah berbuat zalim, saya pernah berbuat dosa kepada rakyat saya. Bagaimana engkau akan mengabulkan, mengampunkan terhadap dosa-dosa yang pernah saya lakukan?" Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalaulah pesan sang khalifah untuk melaksanakan sholat istisqa, saya siap, kata Syekh Munzir. Akan tetapi tolong engkau bawakan oleh-oleh yang akan saya berikan kepada sang khalifah. Oleh-oleh tadi bukan sejenis material ataupun hadiah, akan tetapi sebait syair yang apabila kita artikan, kita maknai, ini adalah merupakan suatu abstraksi, kristalisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami turunkan rahmat, baik itu yang berada di bumi maupun di langit. Satu baris syair yang ditulis oleh Syekh Munzir adalah, "Ihmilil matar ma'ak." Wahai ajudan, bawalah hujan bersamamu dan di hadapan khalifahmu. Wa idza khasyi'a jabbarud dunya, kalau sekiranya para penguasa dunia atau khalifah atau para pemimpin negeri ini tidak memunggungi perintah-perintah Allah, tidak memunggungi ayat-ayat yang Allah telah berikan, faqad rahima jabbarus sama, niscaya Allah sang penguasa langit akan memberikan rahmat kepada kita semua.
Hadirin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah bentuk kristalisasi dari ayat tadi. Pada intinya, kalaulah sekiranya penduduk negeri ini, para penguasa, masyarakat atau rakyatnya tidak memunggungi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka semuanya taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita semua. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa saat setelah melaksanakan sholat istisqa, ternyata hujan turun, kemudian membasahi negeri Andalusia pada saat itu. Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, di mana di saat penduduk bumi ataupun rakyat dengan penguasa, mereka senantiasa beriman. Kemudian antara penguasa pimpinan dengan para ulama saling nasihat menasehati, niscaya Allah akan menurunkan barokah dari langit. Oleh karena itu, mari sama-sama sekali lagi kita merenungkan suatu hadis Rasulullah SAW yang telah khatib sampaikan tadi, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Sehingga sesama kita di saat ada yang salah, di saat ada yang tidak berada di jalan yang lurus, mari sama-sama kita saling nasihat, menasehati. Mungkin inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bermanfaat bagi khatib pribadi dan bagi kita bersama. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahim. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun. Wa idza batastum jabbarin fattaqullaha wa ati'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. يا حنان يا منان يا قديم الإنسان بحر جودك مليان جل لنا